Python berbasis proyek. Pengertian merujuk pada pendekatan pembelajaran atau pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana fokusnya adalah pada penerapan konsep dan teknik pemrograman untuk menyelesaikan proyek-proyek nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis tentang Python melalui praktik langsung daripada hanya teori. Ciri-ciri Python berbasis proyek: berorientasi hasil. Tujuannya adalah menghasilkan produk seperti aplikasi, skrip, otomatisasi, atau model data. Yang kedua, praktis. Fokus pada implementasi langsung seperti membuat pemrograman berbasis GUI, game, web scraping, atau analisis data. Yang ketiga, pemecahan masalah nyata. Proyek dirancang untuk menyelesaikan masalah yang relevan, seperti mengelola data, otomatisasi, tugas untuk membangun API. Yang keempat, kolaboratif. Sering melibatkan kerja tim terutama dalam proyek besar seperti pengembangan aplikasi berbasis web dengan Django atau Flux. 5. Pembelajaran bertahap. Pemahaman dan keterampilan dikembangkan seiring penyelesaian proyek. Proyek-proyek sederhana. Jadi ini ada yang pertama ada kalkulator sederhana, yang kedua ada game tebak angka, yang ketiga adalah konversi suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Baiklah teman-teman, jadi kita akan beri contoh proyek Python sederhana ya di sini ya di ChatGPT. Jadi teman-teman kalau mau membuat proyek-proyek yang lain gitu, misalnya membuat aplikasi, kemudian game, kemudian apapun itu, teman-teman juga bisa menggunakan AI ya. Salah satunya di sini menggunakan ChatGPT. Teman-teman juga bisa menggunakan AI lain atau Meta AI, contohnya terus Cloud AI, kemudian yang dan lain-lain ya. Jadi kita kalau mau membuat suatu proyek ya, misalnya membuat aplikasi, kita suruh aja nih AI-nya. Contohnya saya menyuruh ChatGPT ya, berikan contoh proyek Python sederhana. Dan GPT akan mengasih seperti ini ya. Yang pertama ada kalkulator sederhana. Ya, ini dia. Program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi di sini kita coba akan salin dulu ya teman-teman, salin dari kode Python ini. Oke, kita salin bentar. Baiklah teman-teman, jadi kita akan mencoba ya langsung di online Python-nya ya. Jadi Python-nya itu tadi kalkulator sederhana, tinggal kita copy aja di sini ya. Kemudian kita hapus dulu ini biar rapi-rapi. Kita rapiin bentar. Oke, coba kita runkan ya. Nah, di sini ada kalkulator sederhananya. Dia keluar lah ya kan, operasi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita pilih satu contohnya. Kemudian angkanya misalnya 1 ditambah 5. Oke, 1 tambah 5, 6 ya. Coba kita jalankan yang lain. Misalkan yang kedua ya. Yang kedua pengurangan. Misalkan 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nih ya, 2 dikurang 2 hasilnya 0. Oke, jadi fungsi kalkulator sederhana ini, kode ini dia mendefinisikan sebuah fungsi bernama kalkulator untuk yang menjalankan operasi aritmatika sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi karena ini kalkulator sederhana, jadi dia yang kalkulator sederhana itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau mau yang tingkat lanjutnya, dia ada pembagian bulat dan lain-lain. Yang pertama itu ada tampilan menunya ya. Tampilan menunya ini kan, yaitu kalkulator sederhana, print kalkulator sederhana, print pilih
operasi print 1 penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Program ini menampilkan menu pilihan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian pilihan input ya. Ini program ini dia meminta kita untuk memasukkan pilihan operasi 1, 2, 3, atau 4. Jadi input ini akan disimpan di dalam variabel pilihan. Ya, jadi input ini akan disimpan, yang 4 ini akan disimpan di variabel pilihan. Kemudian ini ya pilihan ya, validasi pilihan namanya ya. If pilihan in. Jadi program ini memeriksa apakah input pilihan valid, ya pilihan yang ada di sini valid atau tidak ya, dan dia harus termasuk di daftar ini ya, di daftar ini ya. 1, 2, 3, 4 dia harus sesuai sama yang ada di sini. Kemudian ini ya, ada input angka. Jadi ini ada num1 dan num2. Jadi program ini meminta kita untuk memasukkan 2 angka. Ya, memasukkan 2 angka num1 dan num2 yang akan digunakan untuk operasi aritmatika. Angka yang diubah menjadi float ya, yang ini float ini agar dapat menangani bilangan desimal. Jadi kalau kita mau menggunakan bilangan desimal itu harus pakai float. Kemudian ini ya, if pilihan petik 1 ya, print hasil num1 tambah num2 tambah num3. Jadi ini menjumlahkan ya teman-teman. Ini yang if pilihan 1 ini ya penjumlahan ya atau penambahan ya. Oke, jadi inilah yang dimaksud dari ini tadi. Ya, ini tadi dimaksud. Ini menjumlahkan num1 dan num2. Yang kedua sama seperti yang di penjumlahan ini elif pilihan kedua ini itu perkalian ya. Ini pengurangan, yang kedua ini dia pengurangan. Jadi dia elif pilihan 2 ini print hasil num dikurang num2 dikurang num1 sama seperti yang di atas ini. Kemudian elif pilihan 3 ya, yaitu ada bintang gini, ini perkalian ya. Jadi ini mengalihkan num1 dan num2 ya, yang ini perkalian yang ini. Kemudian terakhir ini kalau nggak pembagian ya, yang ini sama seperti yang di atas tadi yang perkalian. Ini print f hasil sama seperti yang di sini pembagian ya. Ini yang garis gini dia pembagian. Oke, dan di sini kan ada 0. Jadi maksudnya 0 ini jika num ini adalah 0, jika num 2 ya. Jika num 2 adalah 0, program menampilkan pesan kesalahan ya, karena pembagian dengan 0 itu tidak diperbolehkan gitu. Pokoknya yang ada angka 0-nya itu nggak boleh gitu. Kemudian else yang ini, else print pilihan tidak valid. Jika input yang ini ya, jika input ini 1, 2, 3, 4 ini pengurangan, pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kalau dia tidak sesuai, dia bakalan valid ya, tidak valid ya, karena kan dia harus sesuai sama yang ada di pilihan 1, 2, 3, 4 ini opsinya. Kemudian yang terakhir kalkulator, fungsi kalkulator ini ya, yang buka kurung ini yang atas ini, fungsinya kenapa harus ditaruh di bawah sini? Karena dia akan menjalankan seluruh proses yang ada di atas ini. Makanya kita harus panggil fungsi kalkulator yang ada di sini dan kita masukkan ke sini supaya dia bisa menjalankan program yang ada di atas ini.